ya. Semoga kita terus baik-baik aja. Iya Bu. Gimana? Udah siap untuk belajar pagi ini? Siap Bu. Ada yang mau ke toilet? Nggak ada Bu. Nggak ada. Oke, berarti kalian sudah siap ya untuk belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Bu Somen dipimpin. Sebelum kita masing berdoa mulai. Selesai. Ibu aku dulu ya. Tujuh salmen segala. Aku dulu. Tadi. Oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian teks prosedur. Karena pada minggu lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang teks negosiasi, jadi pada minggu ini kita beralih ke teks prosedur. Oke, karena kita buku paketnya masih menunggu ya, jadi ibu akan memberikan sedikit bahan buat kalian. Ini sambil kita menunggu buku paketnya ya, bahannya. Sebelumnya ibu pengen kalian mencatat sedikit ya anak-anak. Boleh disiapkan pena dan bukunya? Boleh Bu. Silakan dicatat ya. Iya Bu. Judulnya pengertian teks prosedur. Iya Bu. Lalu. Garis baru. Teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Titik. Terdapat banyak kegiatan di sekitar kita yang harus dilakukan dengan menggunakan teks prosedur. Titik. Sekarang garis baru lagi. Teks prosedur terbagi menjadi dua, yaitu teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Oke, udah catatannya sampai situ. Selebihnya kalian bisa baca di bahan yang ibu berikan tadi ya. Iya Bu. Nah, coba Jusalmen diulang lagi. Tadi apa? Ulang bacanya Bu. Iya. Pengertian teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan termasuk berjalan dengan lancar. Terdapat banyak kegiatan di sekitar kita yang harus dilakukan dengan menggunakan prosedur. Teks prosedur
terbagi menjadi dua, yaitu prosedur sederhana dan prosedur konflik. Oke. Kompleks ya, teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Nah, sekarang kita ke struktur teks prosedur. Nggak perlu dicatat, kalian hanya perlu melihat bahan yang sudah ibu berikan. Nah, ada 4 struktur teks prosedur, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, yang ketiga ada konjungsi, dan yang keempat ada keterangan waktu. Nah, tujuan maksudnya adalah berisi tentang tujuan dari penulisan suatu teks prosedur yang dibuat untuk mencapai dari pembuatan teks tersebut. Ya, contohnya gini, misalnya judul teksnya itu cara memasak mie instan. Maka tujuan dari teks tersebut adalah supaya Anda semua dapat memasak mie instan dengan membaca dan melakukan langkah-langkah yang ada di teks tersebut. Apa itu langkah-langkah? Siapa yang tahu apa itu langkah-langkah? Langkah-langkah adalah cara-cara atau jalan yang harus ditempuh atau dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dilakukannya kegiatan berdasarkan teks tersebut. Oke, ya, jadi langkah-langkah itu merupakan biasa juga kita kenal dengan cara-cara ya. Lebih gampangnya kita mengenal dengan cara-cara. Nah, langkah-langkah itu adalah cara-cara yang kita lakukan supaya kita dapat mencapai tujuan teks tersebut. Nah, tadi kita contohnya adalah memasak mie instan. Jadi, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama apa? Langkah-langkah pertama, Bu. Nah, kalau memasak mie instan gimana pertamanya? Kita harus punya panci untuk memasak. Lalu kita didihkan air. Setelah airnya mendidih, masukin mie, lalu masukin bumbunya. Oke, kalau ada telur boleh ditambahkan telur ya supaya enak ya. Oke, gitu langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita ke bagian ketiga yang ada konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Nah, bisa kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Itu ya, konjungsi itu bentuknya apa? Contoh dari konjungsi bisa apa? Kemudian, lalu, sehingga, pintar. Oke. Selanjutnya, keterangan waktu. Keterangan waktu adalah keterangan yang menunjukkan kapan suatu fenomena terjadi dalam suatu kalimat ataupun teks. Nah, keterangan waktu nih, misalnya tadi kita memasak mie instan kan? Kita memasak mie instan, kita mendidihkan air. Setelah airnya mendidih, masukkan mie-nya. Selama berapa? Misalnya 1 atau 2 menit supaya mie-nya matang dengan sempurna ya, dan rasanya enak juga. Oke, jadi sudah paham? Ada pertanyaan untuk teks prosedur? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Jadi sudah jelas ya. Oke, sekarang ibu di sini punya 1 lembar. Nah, ini tuh lembar tugas ya. Ini adalah teks prosedur cara membuat Gmail di handphone dengan mudah. Oke. Silakan dibaca dan selesaikan soal yang sudah ada di bawahnya. Ibu tunggu dalam waktu 15 menit ya. Selamat mengerjakan. Ini soalnya dibuat dulu. Kan ada di bawah soalnya. Yang ini, Bu. Ya. Ini nih nak soalnya. Nih, 1, 2, 3 ya. Diselesaikan ya nak? Iya, Bu.
Oke, Salman ini kertasnya. Ya Bu. Daniel. Sekarang kita bahas ya. Boleh periksa kembali jawaban-jawaban yang sudah Anda jawab di kertas Anda ya. Ya Bu. Untuk soal nomor 1, pertanyaannya adalah apa tujuan dari teks, prosedur, cara membuat email di handphone. Ayo, apa tujuannya? Tujuannya untuk apa? Mempermudah kita, misalnya Mempermudah kita, oke. Tujuan dari cara membuat Gmail di handphone ini, tujuan dari teks ini adalah supaya kita mengetahui dan kita bisa membuat Gmail dengan mudah hanya dengan membuat handphone. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah dalam membuat Gmail di handphone. Apa langkah pertamanya? Yang pertama adalah buka aplikasi Gmail. Jadi sebelum kita membuat Gmail, kita harus mendownload aplikasi Gmail dulu ya. Kita harus punya aplikasinya dulu, baru kita bisa membuat akun Gmail. Nah, setelah kita memiliki dan membuka aplikasi Gmail, kita juga harus memilih tanda Google seperti yang ada di gambar ya. Ini gambarnya ya, yang ini ya. ini Bu. Ya, yang ini gambarnya. Nah, yang ketiga apa? Tentukan nama depan. Nah, kalau Jusalmen mau buat Gmail, nama depannya apa? Jusalmen. Terus belakangnya? Sagala. Oke, benar. Jadi namanya Jusalmen Sagala. Yang keempat apa? Membuat email baru perlu mengisi informasi data yang dibutuhkan seperti tanggal ulang tahun dan lain sebagainya. Nah, tanggal ulang tahun itu maksudnya tanggal lahir ya. Nah, jadi kalian selain memasukkan nama, kalian juga harus memasukkan tanggal lahir dan juga jenis kelamin kalian. Ya Bu. Selanjutnya nomor 5 apa langkahnya? Buatlah username yang nantinya akan berguna sebagai alamat email. Oke, buat username-nya. Nah, di sini dikasih contoh, misalnya kalau kita mau buat Jusalmen Sagala @gmail.com. Nah, selanjutnya apa? Buatlah kata sandi yang rumit. Buatlah kata sandi yang rumit. Nah, kenapa kata sandi itu harus rumit? Karena biar tidak mudah diketahui oleh seorang Benar sekali, supaya tidak diketahui oleh orang lain. Yang ketujuh, tambahkan nomor telepon untuk meningkatkan keamanan. Jadi Gmail kita akan terhubung pada nomor telepon kita. Itu ya. Ya Bu. Nah, yang kedelapan, lakukan review terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menyetujui akun Gmail kita harus memastikan datanya itu sudah benar ya, supaya tidak ada kesalahan data. Ya Bu. Yang kesembilan, Klik agree. tidak. Nah, itu Agree I dalam agree. informasi dan tentuan. Kamu bisa membacanya terlebih dahulu jika tak keberatan. Oh, jadi itu gini, Google mempunyai aturan-aturan yang harus kita setujui. Jika kita ingin membuat email, kita harus menyetujui aturan-aturan dari Google ya. Jadi Ya. boleh dibaca dulu sebelum ditekan I agree. Oke, selanjutnya yang terakhir apa? Selesai perbaharui halaman buka masuk sehingga menentukan email perkenalan dari tim komunitas Google. Oke, setelah kita melakukan pendaftaran, maka kita sudah memiliki akun Gmail. Nah, itu dia langkah-langkahnya ya. Berarti ada berapa langkahnya? 10. Jadi langkah-langkahnya nggak boleh dibolak-balik ya. Kalau kita membolak-balikannya nanti jadi salah. Ya Bu. Harus dilakukan sesuai dengan urutannya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 apa? Misalnya? Temukan contoh lain teks
teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Oke, temukan contoh lain teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Yang lain, ayo apa? Pertama, misalnya harus menyiapkan resep masakan. Oh iya, kita bisa menggunakan teks prosedur dalam resep masakan ya. Ya, Oh iya, karena resep masakan itu juga ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Selain itu apa lagi? Ada lagi yang lain mungkin? Namanya mengelola kebersihan, Bu. Oh iya, bagaimana caranya kita menjaga kebersihan ya? Oke, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu, semuanya terpaham, Bu. Oh, udah jelas ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas ya. Kita punya PR ya. Oke, Bu. Ayo boleh ditulis PR-nya. Boleh, Bu. PR-nya buatlah Ya. teks prosedur Prosedur yang menarik menurut kamu. Dan jelaskan alasan kamu memilih teks prosedur tersebut. Oke, itu tugasnya jangan lupa dikerjain ya. Iya, Bu. Minggu depan akan Ibu minta ya. Iya, Bu. Kita kumpul tugasnya minggu depan, jangan sampai ada yang kelupaan tugasnya. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah Nggak ada, Bu. jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, boleh kembali kita berdoa. Iya, Bu. Karena sudah selesai belajar, semoga apa yang kita pelajari dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk teks prosedur ini sangat dekat ya sama kita, jadi kita bisa mengetahui setiap teks yang ada langkah-langkahnya itu merupakan teks prosedur. Ibu berharap setelah kalian mempelajari teks prosedur ini, kalian jadi bisa mengerti dan membedakan yang mana teks prosedur dan mana yang bukan. Ya. Iya, Bu. Oke, baiklah. Silakan dipimpin doanya. Sebelum kita baca doa dulu masing-masing, berdoa mulai. Selesai.